Halo teman-teman, panen buah lagi yuk. Hari ini aku mau petik beberapa macam buah segar, kemudian buahnya akan aku potong dadu dan dilumuri madu. Sajian buah kali ini sangat segar dan menyehatkan. Yuk pantengin sampai akhir. Pertama, aku mau ke kebun anggur. Dibilang kebun anggur sih mungkin enggak ya, karena lokasinya hanya sekitar 4 kali 5 meter aja. Tapi karena menggunakan greenhouse, buahnya tampak segar dan sehat. Terlihat dari bentuk, warna, dan ukuran sudah termasuk anggur dengan kualitas baik. Satu tandan aja buahnya sampai puluhan. Dan untuk jenisnya ada jenis yang merah dan hijau. Sebenarnya ini belum matang sempurna ya, tapi karena dicampur madu pastinya jadi enak banget. Aku hanya petik 2 tandan aja. Ini aja sudah hampir 2 kilogram teman-teman. Lanjut ke buah yang kuning-kuning yaitu golden melon. Kebun ini terbilang cukup luas, hampir 1 hektar dan semuanya ditanami melon emas. Menurut pengalaman, melon emas ini bertahan sampai berminggu-minggu. Bahkan semakin lama semakin manis. Aku sudah pernah bandingkan dengan melon lainnya. Hanya bisa bertahan beberapa hari aja. Selain melon emas, yang bisa bertahan adalah melon hijau. 2 buah aja sudah cukup karena ukuran melon ini lumayan besar. Oh iya, kemarin aku juga sempat petik buah pepaya. Karena beberapa udah pada mateng, jadi sekalian aku petikin dan aku peram 1 malam. Jenis pepaya ini bisa bertahan beberapa hari dan daging buahnya tetap padat dan manis. Kita kupas 1 buah aja ya. Lanjut ke buah yang banyak mengandung air yaitu buah pamelo. Bagi yang suka, buah pamelo beneran seger banget. Tapi ada sedikit rasa pahit bagi yang belum terbiasa. Karena bulirnya lebih besar, kandungan air di dalamnya lebih banyak. Jika dicampur dengan madu, pastinya akan lebih enak teman-teman. Kebetulan nih, di bulan ini jambu air lagi pada berbuah. Ini jenis jambu lokal yang pohonnya sudah berumur puluhan tahun. Tapi karena sudah dipangkas, hanya menyisakan dahan-dahan kecil yang sekarang baru mulai berbuah lagi. Jambu ini nggak kecut ya, bahkan bisa manis banget kalau sudah matang sempurna. Dibuat rujak paling pas nih teman-teman. Selain jambu air, aku juga mau petik beberapa buah jambu biji. Sayang banget banyak yang berjatuhan dimakan kelelawar. Ini jambu biji isi putih. Ada juga jenis jambu biji merah yang biasa disebut guava. Lanjut ke lokasi favorit aku yang gak pernah bikin bosan, yaitu kebun stroberi. Teman-teman bisa lihat gimana pemandangan di lokasi ini. Udara yang sejuk dan bersih sangat memanjakan paru-paru. Lokasi ini dikelilingi perbukitan di kaki Gunung Rinjani. Kalau mau naik Rinjani, registrasinya ada di lokasi ini teman-teman, yaitu Desa Sembalun, Lombok Timur. Kebetulan buah stroberi kali ini juga banyak yang berukuran besar. Asalkan tidak hujan, stroberi bisa berbuah banyak dan berukuran jumbo, tergantung perawatan dan pemupukan juga ya teman-teman. Yeay, lengkap sudah buat hari ini. Oh iya, kali ini madunya aku pakai madu enak pure honey. Madu asli yang dikumpulkan dari berbagai macam madu seperti madu hutan, madu karet, madu randu, dan madu kelengkeng. Ini 100% madu asli. Aroma khas dan rasa manis legit bisa meningkatkan daya tahan tubuh, pemanis untuk makanan atau minuman, dan juga sebagai bahan masakan. Yuk lanjut ke sesi pemotongan buahnya. Pas banget nih, cuaca di sore ini sangat menenangkan. Aku memilih lokasi tanah lapang dengan rumput hijau berdekatan dengan muara dan hutan mangrove. Kalau buahnya segar, mau diolah apa aja pasti rasanya enak. Karena buah apapun kalau matang di pohon pastinya akan lebih enak, segar, dan manis. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, buah-buahan di sini bisa berbuah secara serentak dan bisa berbagai jenis. Untuk pembuahan, ada yang berbuah setiap tahun dan ada yang setiap bulan. Jadi, apa yang siap panen hari ini, itu yang aku petik. Mungkin di beberapa video terakhir selalu ada buah anggur ataupun pepaya, karena memang lagi musim berbuah. Kalau udah nggak musim, bakal lama banget nggak berbuah. Apalagi di musim hujan, akan sangat sulit menemukan buah anggur, stroberi, bahkan buah melon dan beberapa buah lainnya. Beberapa buah yang selalu ada di musim hujan yaitu buah pisang, mangga, pepaya, dan kadang kalau beruntung ada jambu air juga. Kalau menggunakan greenhouse, bisa tuh dapat stroberi dan anggur. Di tempat teman-teman gimana? Apa buah ikonik yang paling banyak setiap musim buah? Karena setiap lokasi pastinya berbeda tergantung ketinggiannya. Di ketinggian 0 sampai 100 mdpl, kita bisa menemukan buah kelapa, anggur, kelengkeng, rambutan, dan masih banyak banget jenis buah-buah yang bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. Di ketinggian 100 sampai 400 mdpl, kita bisa menemukan perkebunan durian, manggis, langsat, dan beberapa buah sejenisnya. Kalau di ketinggian di atas 500 mdpl, jarang nih buah-buahan yang bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. Biasanya ada buah stroberi, buah jeruk, dan beberapa buah lainnya. Ini adalah perkiraan secara umum ya, bisa saja berubah-ubah tergantung cara merawatnya. Setelah buahnya dipotong-potong, lanjut kita lumuri dengan madu. Wah, dari tampilannya aja udah bisa ditebak nih antara perpaduan buah yang asam manis segar dengan madu yang memiliki aroma dan rasa yang khas. Selamat menikmati. Sebenarnya ada yang kurang nih, buah mangga dan buah kelapa muda. Tapi kalau dipikir hampir semua jenis buah cocok banget dicampur dengan madu. Jadi untuk rasanya udah pasti enak. Oh iya, ini nih lokasi konten aku yang berburu kerang dan kepiting di pantai.
Tapi kali ini air lautnya lagi pasang teman-teman. Kapan-kapan aku akan menyeberang ke pulau tak berpenghuni di pantai ini. Ditunggu ya keseruannya. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau panen madu trigona dalam jumlah banyak. Selain itu, aku juga mau panen buah stroberi jumbo. Nanti buahnya akan aku cocol dengan madu murni hasil panen hari ini. Pertama, kita ke kebun stroberi dulu. Buahnya lagi banyak banget. Kebetulan banget aku juga bawa snack favorit aku yaitu Lemonilo Brownies Crispy. Ini brownies crispy nomor 1 di Indonesia. Aku bawa rasa stroberi, rasanya manis segar kayak stroberi Korea. Paling enak, paling crispy, paling sehat. Brownies crispy ini gluten free jadi nggak bikin kembung. Sekarang lagi musim panas dan pertumbuhan buah stroberi bisa maksimal. Selain daunnya sehat, buahnya juga super dan gak jarang bisa berukuran 3 jari. Aku petik beberapa buah sebagai cocolan madu yang akan kita panen. Yuk saatnya kita ke proses pemanenan madu. Di video panen sebelumnya, penataan koloni lebahnya berbeda. Sekarang menjadi lebih tertata dan bertambah banyak. Rencananya dalam waktu dekat, lokasi budidaya ini akan ditinjau langsung oleh Bapak Wakil Bupati Lombok Timur dalam rangka acara Semata Explore. Kita mulai cek beberapa koloni yang sudah banyak menghasilkan madu. Karena sekarang lagi musim mangga berbunga, madunya dominan manis. Bahkan di beberapa kantung madu ada yang full manis. Setelah cek beberapa, aku mulai panen madunya. Karena sistem kotaknya masih satu ruang, jadi agak sulit karena kantung madunya bersebelahan langsung dengan telurnya. Harus ekstra hati-hati agar ratu lebahnya tidak terkena lelehan madu. Sebenarnya panen madu trigona bisa dengan cara disedot, tapi hanya jenis-jenis tertentu seperti Trigona itama, yaitu jenis lebah trigona yang sebagian besar ditemukan di Kalimantan dengan ukuran lebih besar serta kantung madu yang lebih besar. Kalau yang ini jenis Trigona clepiaris, lebih kental dan kantung madunya lebih kecil dan menyatu. Jadi panennya terpaksa disendok langsung dari kotaknya. Untuk mencegah koloni terendam, kami melepas baut kotaknya dari kayu penyangga utama dan dimiringkan seperti ini agar madunya langsung menetes keluar saat disendok. Kayu penyangga di bawah kotak ini bukan sekedar kayu biasa ya, yaitu tempat sarang asli dan jalan keluar masuk lebahnya. Kalau kotak yang di atas ini hanya buatan dan dilubangi di potongan kayu penyangga agar lebahnya naik dan mempermudah proses panennya teman-teman. Setelah panen beberapa kotak, kita lanjut ke proses pemerasan. Di tahap ini aku menggunakan 2 saringan. Saringan pertama menggunakan penapas biasa untuk menyaring indukan lebah yang terendam dan bekas kantung madu pada saat proses pemerasan. Jika dibayangkan madu sebanyak ini dari berapa nektar bunga ya, karena induk lebahnya sangat kecil pastinya sampai beribu-ribu kali angkut untuk bisa menghasilkan 100 ml madu. Setelah diperas, madunya akan menjadi lebih gelap karena sebagian besar kotak yang tadi tidak pernah dipanen berbulan-bulan, sehingga madunya mengental dan kadar airnya lebih sedikit. Terlihat dari tetesan madunya yang lebih lambat menandakan madunya cukup kental. Lanjut ke proses penyaringan kedua. Ini nih yang memerlukan waktu cukup lama, karena ini menggunakan saringan khusus yang hampir tidak ada celah. Jadi sekecil apapun ampas atau kotoran dalam madu akan tersaring dengan sempurna. Tetesan madu ke dalam botol sangat lambat, jadi harus sabar nih nunggunya. Aku dapat sekitar 16 botol teman-teman. Ini nih part yang ditunggu-tunggu, yaitu menikmati buah stroberi dicampur madu murni hasil panen sendiri. Apalagi lokasinya termasuk salah satu destinasi terbaik di Pulau Lombok. Teman-teman di sini pasti banyak nih yang belum ngerasain panen buah stroberi langsung dari kebunnya. Paling nyaman pada sore hari. Selain itu, buah stroberi juga enak banget loh dicocol berbagai jenis bumbu rujak. Seru banget tinggal di Lombok. Masih banyak destinasi yang belum aku kunjungi karena memang banyak lokasi wisata maupun non-wisata yang sangat indah. Ada hutan, gunung, sawah, dan lautan. Lengkap banget deh pokoknya. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!